bersyukur, bersyukur, dan bersyukur kepadamu. Terima kasih atas kehadiran-Mu yang menjamah dan melawat setiap kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah pujian pengagungan kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan saja yang berbicara kepada kami. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu. Sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi rema bagi setiap kami. Kebenaran firman Tuhan memberikan kekuatan, menegur setiap kami, membangkitkan iman kami. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk. Shalom. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kepada saya, dan ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema hari ini yaitu tentang kasih sejati yang tak pernah pudar. Kita akan membaca di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat yang ke-17. Mari kita bersama-sama membaca ayat ini. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan, di dalam kehidupan yang kita alami, sesungguhnya kita ini membutuhkan yang namanya sahabat. Kita membutuhkan keluarga. Kita membutuhkan orang-orang yang dapat menopang dan menolong kita. Karena kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain untuk menolong kita. Untuk menghibur, untuk membantu dan juga memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita butuh yang namanya dikasihi. Dan kita tahu bahwa dunia itu sering memberikan kasih yang bersyarat. Kalau kita memiliki teman, ketika teman kita berhasil, maka kita akan bersama-sama dia. Tetapi ketika teman itu mengalami kegagalan, maka kita akan meninggalkan. Itu prinsip daripada dunia. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini menunjukkan bahwa kita harus memiliki kasih yang sejati. Kasih yang tidak tergantung oleh situasi. Apapun keadaan kita, apapun kondisi yang dialami oleh sahabat kita, kita harus tetap menaruh kasih sejati itu. Karena seorang sahabat akan menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Di dalam dunia ini ada begitu banyak orang yang menjalin pertemanan, yang tadi saya sudah katakan ada untuk memperoleh keuntungan kalau orang itu sukses kita bersama mereka. Tetapi hubungan itu didasari oleh keuntungan pribadi. Ketika itu akan menguntungkan kita, maka kita akan tetap bersama dia. Tetapi ketika tidak menguntungkan, maka kita tidak perlu membangun hubungan dengan orang tersebut. Karena apa? Karena itu tidak menguntungkanku. Itu dunia yang dunia lakukan saat-saat ini. Tetapi saya yakin dan percaya masih banyak orang-orang yang menjalin pertemanan karena memiliki kasih. Memiliki prinsip seperti Amsal yang di pasal 17 ayat 17 yang kita sudah baca pada hari ini. Bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Biarlah kita adalah orang-orang yang termasuk
demikian. Bukan seperti orang-orang dunia yang karena mencari keuntungan pribadi maka kita menjadikan dia sebagai sahabat kita. Tetapi karena kita memiliki prinsip seperti kebenaran firman Tuhan ini, kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus, hanya oleh anugerahnya kita ada sampai saat ini. Oleh sebab itu kasih yang ada, yang sudah diberikan kepada kita mau bagikan dan tunjukkan kepada orang lain. Dan di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17 ini itu mengandung wawasan yang menakjubkan tentang seperti apa persahabatan yang saleh. Seperti apa persahabatan yang indah di dalam Tuhan. Selanjutnya, penulis utama di dalam kitab Amsal ini adalah Raja Salomo yang terkenal karena hikmatnya. Dan kita tahu meskipun ada juga kontribusi dari orang-orang lain seperti Anggur dan Raja Lemuel. Dan Raja Salomo yang diyakini menulis sebagian besar bab di dalam kitab Amsal. Dan untuk apa? Untuk memberikan nasihat dan hikmat kepada putranya dan juga orang-orang agar hidup dengan benar. Jadi kebenaran firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita semua. Dan kitab Amsal ini adalah satu kitab yang termasuk dalam kitab hikmat. Dan di dalam Amsal 17 itu berisi ajaran-ajaran bijak mengenai kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menghindari yang namanya perselisihan, bagaimana kita harus memiliki meskipun kita memiliki sedikit tetapi ada ketentraman di dalam diri kita. Bagaimana kita pentingnya memiliki akal budi dan bijaksana di dalam menghadapi situasi kehidupan. Bagaimana kita juga berhati-hati di dalam memiliki teman. Bagaimana kita dapat menghindari orang yang bergaul dengan orang-orang yang jahat. Dan juga masih banyak lagi nasihat-nasihat yang diberikan. Dan di Amsal 17 ayat yang 17 di sini berbicara tentang hubungan yang tulus dan tidak goyah meskipun dalam kesulitan. Pentingnya mengasihi dan mendukung sahabat dan saudara kita dalam masa kesengsaraan. Jadi kalau kita mau dikatakan orang yang memiliki dikatakan sebagai sahabat, maka biarlah kita memiliki hubungan yang tulus dan tidak goyah meskipun sahabat kita dalam kesulitan. Kita dapat tetap mendukung sahabat kita tetap dapat menolong dan menopang sahabat kita meskipun mereka di dalam masa kesengsaraan. Dan menurut KBBI arti sahabat adalah kawan atau teman. Dan kata ini merujuk pada orang yang sudah lama kenal dan sering berinteraksi baik dalam kegiatan belajar, bermain, maupun bekerja, serta menunjukkan hubungan yang dekat dan erat. Dan kita juga sudah tahu bahwa yang namanya sahabat itu lengket dengan kita. Kita tahu pribadi orang itu juga tahu pribadi kita. Waktu saya kuliah di Jakarta, karena saya tidak ada saudara di sana, jadi ayat ini menjadi ayat favorit saya. Dan juga buat teman-teman saya, teman-teman kuliah meskipun tidak banyak, tetapi ayat ini menjadi ayat favorit. Karena seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Kenapa? Karena saya merantau sendiri, saya tidak punya saudara, saya tidak punya teman. Bagi saya, ayat ini menjadi ayat favorit saya. Karena saya mau teman saya menjadi sahabat saya. Ketika saya berada di dalam keadaan duka, teman saya dapat menolong saya. Tetapi ayat ini hanya saya pahami sebagai ayat favorit pada waktu itu. Jadi dulu saya, ini ayat favorit saya saat ini. Oh nanti ayat favorit saya yang lain lagi, seperti itu. Tapi ketika merantau memang ini yang menjadi ayat favorit saya. Namun saya tidak mendalami kebenaran firman Tuhan ini. Karena apa? Karena saya hanya mencari keuntungan buat saya pribadi. Supaya sahabat saya ini ketika menjadi penopang di dalam diri saya, menolong saya, membimbing saya, membantu saya. Tapi saya tidak sadar bahwa prinsip itu juga harus saya terapkan di dalam kehidupan saya. Tetapi saat ini, ayat firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu adalah ayat favorit saya. Artinya firman Tuhan itulah yang menegur, mendidik, membimbing, mengajar kehidupan saya secara pribadi. Dan saya yakin juga bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika saya masih belum memahami, saya ingin bahwa orang lain dapat memperlakukan seperti yang saya impikan. Padahal seharusnya saya pun menerapkan kebenaran firman Tuhan itu dalam diri saya untuk sahabat-sahabat saya. Di dalam bahasa Ibrani, Amsal 17 ayat 17 ini memberikan arti bahwa seorang sahabat mengasihi setiap waktu dan seorang saudara dilahirkan untuk menolong dalam kesusahan. Jadi menjadi seorang sahabat itu mengasihi setiap waktu. Di dalam segala kondisi, di dalam segala keadaan. Bukan kita melupakan ketika orang itu sedang mengalami pergumulan yang berat. Karena di dalam fakta dalam kehidupan ini ada orang-orang yang demikian. Ketika sudah mengalami kesusahan, kepayahan di dalam kehidupan mereka, ditinggalkan oleh sahabatnya. Berarti orang ini adalah sahabat yang palsu, bukan sahabat sejati. Karena seorang sahabat mengasihi setiap waktu dan seorang saudara yang dilahirkan untuk menolong dalam kesusahan. Di sini bukan berbicara, oh berarti yang untung sahabatku dong. Bukan, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya buat saya tetapi juga buat orang lain. Karena ketika saya memiliki sahabat, saya dalam kesusahan, orang lain dapat menolong saya. Ketika orang lain atau sahabat saya dalam kesusahan, saya dapat menolong dan membantu dia. Kasih sejati tidak tergantung dalam musim kehidupan. Sahabat sejati hadir bukan di saat senang tetapi terutama di saat susah. Kalau senang kita happy-happy aja. Kita tidak mengingat apa yang terjadi di masa-masa yang kelam. Tetapi ketika di dalam kesusahan justru disitulah terbukti kasih sejati itu. Memang ada teman yang mendatangkan kecelakaan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Oleh sebab itu berhati-hatilah di dalam memilih teman, karena ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saya ketika merantau merasakan bahwa ada begitu banyak saya punya saudara. Saya katakan mereka sahabat tetapi lebih karib daripada seorang saudara. Kadang saudara bisa tidak mengingat kita. Bahkan mungkin menanyakan kabar kita. Bahkan mungkin hari ini apa yang terjadi di dalam hidupmu? Bagaimana kabarmu? Tetapi banyak juga orang-orang yang tentunya percaya kepada Tuhan Yesus yang melakukan hal ini. Tapi di sini dikatakan bahwa sahabat yang karib bisa lebih daripada seorang saudara. Ada begitu banyak hal yang saya alami di dalam kehidupan saya. Ketika saya terpuruk, ketika saya mengalami pergumulan di dalam hidup. Mau mengadu kepada orang tua jauh. Apalagi pada waktu itu telepon sangat sulit gitu ya. Orang yang punya handphone hanya beberapa orang. Saya juga tidak punya handphone. Ibu saya, bapak saya juga tidak punya. Jadi mau mengadu kepada siapa? Memang yang pertama kepada Tuhan itu sudah pasti. Tapi ada orang-orang, ada sahabat-sahabat saya. Mereka dari luar Jawa, orang-orang Jawa, orang-orang yang sepertinya menurut saya kayaknya orang ini tidak bisa untuk menjadi sahabat dan bahkan lebih daripada saudara. Tetapi ketika saya mengalami pergumulan, ada orang-orang yang mengasihi saya lebih karib daripada seorang saudara. Memperhatikan saya lebih daripada saudara. Dan saya sangat bersyukur. Dan itu semua karena karunia Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan kalau saya sampai saat ini ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena hebat saya, bukan karena kemampuan saya. Dan ketika saya pulang kembali ke sini, jujur ada rasa takut di dalam diri saya. Wah, saya udah pulang kampung tapi saya tidak punya saudara yang sangat dekat dengan saya. Ya kalau saudara kandung saya memang ada, tetapi saya pulang ke sini seperti orang baru. Karena saya kembali lagi mengenal teman-teman yang baru, orang-orang yang baru.
ada rasa khawatir di dalam diri saya. Saya tidak punya sahabat nanti ketika saya pulang kampung. Karena saya tidak punya teman dekat di kampung saya. Tetapi Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan membuktikan bahwa apa yang kamu pikirkan itu jangan takut, karena apa yang kamu pikirkan itu tidak akan terjadi. Dan saya bersyukur di tempat ini saya punya banyak saudara. Saya dikenal oleh saudara-saudara di tempat ini, dan Bapak Ibu semua adalah saudara saya di dalam Tuhan. Saya sangat bersyukur saya diterima di sini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ketika saya mencoba melamar untuk mengajar, saya juga takut karena saya tidak punya teman, tidak punya sahabat. Tetapi Tuhan tunjukkan satu persatu, ini loh saudaramu, ini loh teman yang sangat dekat denganmu, yang dapat membantumu, yang dapat menolongmu. Disitulah saya semakin yakin, semakin hari saya tinggal di kampung sendiri, semakin saya yakin bahwa Tuhan dapat memampukan saya, dapat menolong saya untuk dapat saya memiliki sahabat, memiliki teman dekat. Dan saya sangat bersyukur. Banyak yang mendukung saya, banyak yang memberikan kekuatan kepada saya. Itu karena Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab, ada persahabatan antara Daud dan Yonatan. Di dalam 1 Samuel 18 sampai dengan yang ke-20, di situ menceritakan persahabatan antara Daud dan Yonatan. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-1, di situ dikatakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Setelah Daud mengalahkan Goliat, dia menjadi terkenal. Dan Yonatan, anak Raja Saul, justru mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Daud dan Yonatan menjadi gambaran sejati. Dan di dalam Alkitab mencatat bahwa Daud sangat dikasihi oleh Yonatan seperti jiwanya sendiri. Makanya firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yonatan sangat mengasihi Daud. Dan ketika Daud habis berbicara, dengan Daud berpadulah jiwa Daud. Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya, ini terbukti dari sikap-sikap Yonatan kepada Daud. Yonatan memiliki hubungan yang erat, Yonatan memiliki hubungan yang akrab dengan Daud. Sehingga Yonatan terikat jiwanya. Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Meskipun persahabatan mereka diuji, di sepanjang kehidupan mereka, persahabatan Daud dan Yonatan tumbuh di tengah kesulitan. Karena apa? Karena Daud dikejar-kejar oleh Saul, ayah daripada Yonatan. Saul, ayahnya Yonatan, itu sangat membenci Daud. Kenapa sangat membenci? Karena Saul sangat iri dan takut kalau kerajaannya itu tidak kokoh. Tetapi memang Daud adalah orang yang diurapi Tuhan untuk menggantikan dia menjadi raja. Dan bahkan Daud berkali-kali diperlakukan tidak baik oleh Raja Saul. Tetapi Yonatan justru membela Daud meskipun itu berarti melawan ayahnya sendiri. Dan puncak kasih sahabat di antara Yonatan dan Daud. Yonatan berjanji setia kepada Daud, bahkan rela melepaskan haknya sebagai raja demi rencana Tuhan atas Daud. Tuhan begitu luar biasa menyatakan kuasanya atas Daud. Karena Daud adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, memiliki hati yang tulus. Dan Yonatan melihat bahwa ada kasih yang tulus, ada sikap hidup yang benar di dalam kehidupan Daud, sehingga Yonatan sangat mengasihi Daud. Sahabat sejati mengasihi di segala waktu, bahkan ketika di situasi yang paling sulit sekalipun. Ini terbukti dari kisah Yonatan dan juga Daud. Dari kisah Yonatan dan Daud, kita belajar pada saat ini bahwa untuk menjadi sahabat yang setia dan
mendukung sahabat kita, Daud dan Yonatan saling mengasihi, saling mendukung karena kasih Tuhan yang ditaruh di dalam hati mereka. Jadi Tuhanlah yang membuat hati mereka dipenuhi oleh kasih Tuhan. Nasihat dari Amsal 17 ayat yang ke-17 di sini yang pertama, sahabat sejati mengasihi di segala keadaan. Seorang sahabat yang sejati menunjukkan kasihnya secara konsisten. Seorang sahabat menunjukkan kasihnya itu tidak kalau, tetapi apapun yang terjadi, kalau dia adalah sahabat sejati maka akan memberikan, menunjukkan kasihnya secara konsisten. Saudara sejati terbukti saat kita ada di dalam masalah. Jadi nasihat dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-17 saat ini yaitu bahwa seorang sahabat mengasihi di segala keadaan. Kalau seorang teman mengasihi di segala waktu, itu adalah orang yang konsisten. Saya pernah mendengar juga bahwa ada orang yang dari kecil sampai tua mereka tetap bersahabat. Apapun kesulitan yang dihadapi oleh sahabatnya, dia tetap menjadi sahabat, tetap menopang, tetap mendukung, dan akhirnya mereka menjadi sahabat seumur hidup mereka. Dan sahabat yang selalu diandalkan dan konsisten selalu ada saat senang maupun susah. Mereka tidak akan meninggalkan kita ketika susah. Mereka juga tetap menemani kita di dalam suka. Mereka tidak akan menjauh saat kita senang. Tetapi mereka berada di dalam segala keadaan di masa-masa sulit sekalipun di dalam kehidupan sahabatnya. Orang yang tetap berada di sisi kita di saat kita sedang mengalami pencobaan, pada akhirnya akan menjadi lebih dari sekedar teman atau dikatakan sebagai seorang saudara kandung. Kasih yang ditunjukkan tidak musiman dan tidak ada kepura-puraan, tidak ada topeng yang menyelubungi karena memiliki kasih yang sejati. Saya punya pengalaman, saya punya teman, kami sudah berjauhan, tidak dekat lagi karena tempat kami sudah berbeda. Memang jarang berkomunikasi. Kalaupun hanya ngobrol hanya sekedarnya saja. Tapi pada suatu saat saya sedang berdoa, kayak Tuhan ingatkan gitu, ingatkan nama dia. Saya hanya dapat menyebut nama dia. Dan ketika saya menghubungi, saya berkata, kok saya ingat kamu ya, ada apa? Dan dia menceritakan permasalahan pergumulannya di dalam kehidupannya. Mungkin saya hanya bisa melalui telepon, mungkin saya hanya bisa melalui WA, mungkin saya hanya bisa mendoakan teman saya ini. Tetapi ada kekuatan yang baru yang dia rasakan dalam kehidupannya. Karena ada orang yang menopang dia. Mungkin hanya memang saya hanya di dalam doa karena kami berjauhan. Dia tinggal di Tangerang, saya tinggal di Ambarawa. Jadi pengalaman saya ini membuat saya harus semakin peka. Oh ya, kalau aku punya sahabat, aku harus sering-sering berkomunikasi dengan dia. Kalau aku punya sahabat, aku harus sering ngobrol dengan dia. Supaya aku semakin tahu kondisinya, supaya aku semakin tahu keadaannya. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengingatkan kepada saya, menegur saya untuk saya tetap mengasihi orang tersebut, tetap memperhatikan orang tersebut meskipun berjauhan. Dan perenungan kita pada hari ini, apakah kita sudah menjadi sahabat sejati yang mengasihi sahabat kita di segala waktu? Yang dapat menjawab adalah Bapak Ibu Saudara sendiri. Apakah kita sudah menjadi seorang teman yang lebih daripada saudara yang selalu ada di setiap waktu buat sahabat kita. Dan biarlah kita adalah orang-orang yang demikian. Menjadi seorang sahabat sejati yang mengasihi sahabat kita di segala waktu. Nasihat dari Amsal yang kedua yaitu sahabat sejati menjadi saudara untuk menolong dalam kesusahan. Sahabat sejati
menjadi saudara untuk menolong dalam kesusahan. Keluarga sejati bukan hanya hubungan darah, tetapi juga keluarga rohani yang hadir di saat susah. Berarti keluarga sejati adalah juga saudara-saudara seiman yang memiliki kasih sejati, kasih yang tulus yang datangnya dari Tuhan. Kesulitan di dalam berbagai bentuk rupa dan itu menimpa di dalam masing-masing kehidupan setiap pribadi. Kesulitan pribadi dapat berakar dari masalah yang mungkin sangat besar atau mungkin menurut kita itu masalah yang sangat kecil. Misalnya kehilangan anggota keluarga, misalnya kita sedang mengalami kehilangan pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah perekonomian, kesulitan di dalam menghadapi anak. Dan bahkan begitu banyak masalah-masalah yang kita hadapi atau mungkin tidak ada kepercayaan diri di dalam diri kita. Itu juga bisa menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki sahabat sejati yang menjadi saudara, maka sahabat itu akan menolong kita di dalam kesusahan kita. Susah bukan hanya sekedar materi, susah bukan hanya apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, tetapi ada kehidupan pribadi yang perlu dibentuk, ada kehidupan pribadi yang tadinya buruk mungkin harus bagaimana caranya supaya saya menjadi lebih baik lagi. Perlu ada sahabat sejati yang dapat menolong dan membimbing kita. Namun di sini bukan berarti supaya hanya satu orang yang diuntungkan seperti firman Tuhan tadi yang saya sudah bacakan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-24. Tetapi di sini kita berbicara bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada sahabat kita. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada orang yang kita kasihi, yang kita anggap sebagai saudara kita. Karena roda berputar, ada saatnya orang tersebut mengalami masalah di dalam kehidupan. Tetapi ada saatnya kita juga mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Dan ketika masa sulit datang, maka sahabat sejati akan menunjukkan jati dirinya. Dia akan tetap bersama kita. Mungkin ada kalanya kita memiliki karakter atau memiliki sikap yang tidak menyenangkan untuk diajak bergaul. Tetapi karena teman kita menganggap kita sebagai sahabat sejati, maka dia tetap akan ada bersama dengan kita, mendampingi kita. Seperti halnya kisah Daud dan Yonatan tadi. Kesulitan yang dihadapi, mereka hadapi bersama. Untuk memperkuat satu dengan yang lain. Untuk memperkuat persahabatan mereka yang sudah mereka jalin. Dan perenungan kita pada saat ini. Apakah kita sudah menjadi sahabat yang dilahirkan untuk menolong dalam kesusahan? Sudahkah kita menjadi sahabat yang dilahirkan untuk menolong sahabat kita yang sedang dalam kesusahan? Coba kita periksa, koreksi. Adakah sahabatku yang saat ini sedang mengalami kesusahan? Dan biarlah aku menjadi bagian di dalam kehidupannya. Biarlah aku berada di sampingnya untuk menunjukkan kasihku kepada dia yang sedang mengalami pergumulan dan permasalahan di dalam kehidupannya. Dan kalau kita melihat bahwa Yesus adalah teladan kasih sejati. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 di situ dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus adalah teladan kasih sejati. Dikatakan lebih besar, paling besar berarti menunjukkan tingkat tertinggi. Jadi tidak ada kasih yang melebihi kasih yang Yesus sudah tunjukkan. Kasih Tuhan tanpa syarat. Kasih ilahi rela berkorban seperti pujian yang tadi kita nyanyikan. Bahwa dia rela mati untuk kita semua. Dan kalau kita ada, itu semua karena kasih dan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Dan kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita, itu bukan kasih emosional, bukan kasih yang berhasrat, tetapi kasih agape. Di sini berbicara tentang bukan sekedar mati secara fisik, tetapi memberikan seluruh kehidupannya untuk orang lain. Tuhan Yesus sudah membuktikan tindakan aktifnya. Tuhan Yesus sudah menyatakan kerelaannya
dan bukan dengan terpaksa. Yesus mau berkorban untuk sahabat yang dikasihi. Dan sahabat yang dikasihi itu adalah kita, orang-orang percaya. Kalau pada waktu itu juga murid-muridnya. Yesus berkata tidak ada kasih yang besar daripada kasih persahabatan yang rela berkorban. Dia sudah menunjukkan kasihnya kepada kita. Sahabat dapat membangkitkan kita saat terpuruk. Sahabat dapat merangkul kita dengan penuh kasih sayang. Meskipun tadi saya katakan kadang, sahabatku ini menjengkelkan. Tetapi kita dapat merangkul dengan penuh kasih sayang. Kita rela berkorban dan mendorong untuk tetap mengikut Yesus. Dan dengan lebih baik lagi. Ini adalah sahabat sejati yang meneladani Yesus. Sahabat sejati itu mengasihi dengan pengorbanan. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya berkata aku mengasihimu. Tetapi ada tindakan nyata, rela meluangkan waktu, rela meluangkan tenaga, rela bahkan kenyamanan diri itu ditinggalkan untuk sahabat kita, untuk menolong orang lain. Sahabat sejati itu setia di dalam persahabatan. Biarlah kita menjadi pribadi yang mau belajar menjadi sahabat yang konsisten. Memiliki kasih yang konsisten, kasih yang tanpa bersyarat. Bahkan kalau orang tua kita rela mengorbankan apa yang dimiliki untuk kita sebagai seorang anak. Supaya anaknya jauh lebih baik lagi, anaknya supaya bisa bersekolah. Kalau mungkin orang tuanya sekolahnya hanya sampai SD atau SMP, tidak apa-apa, aku mau berkorban, aku mau berjuang supaya anakku dapat meraih sarjana, mungkin bisa S1, kalau bisa S2 atau S3. Tetapi juga sebagai anak belajar menghormati dan mengasihi orang tua dengan penuh ketaatan. Ketika sudah tahu orang tua berkorban, orang tua bekerja dengan susah payah, sebagai anak juga belajar menghormati dan mempraktekkan apa yang sudah orang tua ajarkan di dalam kehidupannya. Mari kita sebagai anggota gereja menjadi komunitas yang saling menopang, bukan hanya di saat senang, tetapi juga ketika ada orang yang jatuh dan mengalami kelemahan, orang yang sedang mengalami masalah di dalam kehidupan mereka. Di dalam Amsal 17 ayat 17 di sini mengajarkan kasih yang konsisten dan setia. Kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah sahabat sejati mengasihi di segala keadaan. Sahabat sejati dilahirkan untuk menolong dalam kesusahan. Kasih sejati itu konsisten dan setia. Dan Yesus adalah teladan kasih sejati. Ada ilustrasi, ada dua orang sahabat, mereka sedang berjalan di padang pasir. Mereka berjalan berdua, sahabat ini berjalan di padang pasir. Dan ketika mereka sedang berbicara, ketika mereka sedang ngobrol asik gitu, tiba-tiba ada perkataan yang mungkin menyakitkan di antaranya. Dan mereka bertengkar hebat, tidak ada yang mau mengalah. Mereka beradu mulut dan mereka merasa di antara mereka pendapatnya itu benar. Karena salah satu emosinya tinggi, dia menampar temannya itu. Dia tampar temannya dan temannya tidak membalas, tetapi dia menulis di atas pasir. Dia berkata, hari ini sahabatku menamparku. Oke, mereka karena memang sahabat, mereka berjalan kembali berdua. Ya mungkin masih tidak seperti tadi yang bergandengan tangan, habis karena berantem, karena bertengkar, tapi mereka tetap berjalan. Mereka terus berjalan dan sampai menemukan oasis. Dan saat sahabatnya yang menampar tadi hampir tenggelam, teman yang ditampar itu menyelamatkan dia. Dan dia menulis di atas batu dan dia berkata, hari ini sahabatku menyelamatkanku. Sahabat yang satu ini heran. Tadi kamu menulis di atas pasir, sekarang kamu menulis di atas batu. Lalu sahabatnya ini menjawab,
Saat seseorang menyakiti kita, biarlah ditulis di atas pasir agar angin menghapusnya. Tetapi saat seorang mengorbankan dirinya untuk berbuat baik, tulislah di atas batu agar tidak bisa dihapus. Kasih sejati selalu rela berkorban dan mengingat bahwa kebaikan itu bukan kesalahan. Meskipun tadi dia sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, tetapi biarlah kita melupakan setiap perbuatan-perbuatan yang menyakitkan. Tetapi mari kita mengingat setiap perbuatan-perbuatan dari sahabat kita yang membuat kita selalu berkata, sahabatku itu tetap baik di dalam segala keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari jadilah sahabat sejati. Mari kita ingat, adakah sahabat yang sudah kita lupakan? Boleh kita menghubungi dia, boleh kita WA mungkin atau telepon dan tanyakan kabarnya. Bisa jadi dia sangat senang dengan apa yang kita lakukan. Karena ketika kita memperhatikan orang lain, kita memiliki kasih yang tulus, kasih yang sejati, maka orang lain pun akan merasakan meskipun berjauhan, meskipun tidak selalu bersama kita. Tetapi orang itu akan merasakan betapa kasih yang tulus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita berikan kepada sahabat kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Saya undang pemain musik untuk bersama-sama kita menaikkan pujian, mengasihi lebih sungguh. Biarlah kita mengasihi saudara kita, sahabat kita dengan lebih sungguh. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan lebih dahulu mengorbankan dirinya untuk kita. Patutlah kita menunjukkan kasih kita kepada saudara-saudara kita. Patutlah kita menunjukkan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita tanpa syarat. Tanpa kita meminta bahwa orang itu harus berbuat baik kepada kita. Orang itu harus membalas apa yang saya lakukan. Karena kasih yang datangnya daripada Tuhan, itu pasti kasih yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, kedamaian.